Kalau kita tidak memiliki kekudusan Tuhan, kita tidak memiliki amarah daripada Tuhan, kita tidak berhak minta pengampunan Tuhan untuk orang lain. Itu tidak ada hak. Karena pada saat itu pengampunan kita menjadi murahan. Kita cuma minta ampun karena kita berbelas kasihan. Saudara perhatikan, Musa tidak minta ampun karena berbelas kasihan pada orang Israel. Tidak. Dia berdoa karena dia mau nama Tuhan itu tinggi. Bukan karena hanya kasihan kepada mereka. Doa pertama ini demikian indah karena Musa menolak nama yang besar. Musa tidak ingin ada nama. Dalam doa kita, saudara, kita harus belajar satu hal. Kita tidak ingin mendapatkan apapun, nama besar dalam pelayanan kita. Itu bukan concern kita. Tidak. Concern dia adalah karena dia lebih rindu nama Tuhan besar. Kita akan memikirkan mengenai doa Musa yang kedua. Musa sangat banyak sekali berdoa dengan Tuhan. Bahkan dia bertatapan dengan Tuhan itu seperti seorang sahabat muka dengan muka. Suatu keintiman yang demikian luar biasa yang dimiliki oleh Musa. Kita akan membuka Keluaran. Ya, kita akan membuka Keluaran dan kita akan masuk dalam Keluaran yang pasal yang ke-32. Keluaran pasal 32 mencatat dua doa Musa. Hari ini kita akan langsung bahas dua doa Musa pada Keluaran pasal 32. Sejak kita bertanggapan membaca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu disambung dengan ayat yang 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, Keluaran pasal 32, 7 sampai 14 saya membaca ayat 7, saudara membaca 8 dan seterusnya, lalu kita sambung 30, saya membaca 30 dan sampai 34 kita bertanggapan. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Bagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. 30, kita akan bertanggapan sampai 34. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah membuat dosa besar. Tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membebaskan dosa mereka kepada mereka. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan sebagai satu anggota gereja, baik kami yang di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti melalui Zoom. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya memberikan kepada kami firman Tuhan yang menguatkan kami, yang membuat kami lebih mencintai Tuhan, mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak, bahwa kami adalah orang-orang yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan.
Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan yang terlebih dahulu kami dapatkan, yang kami terima, tidak mungkin kami bisa mencintai Tuhan. Misalkan pemberitaan firman Tuhan ini, dan semua doa-doa yang akan kami panjatkan, misalkan semua yang hadir dan semua yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau saudara perhatikan, saudara, kita sudah sampai pada suatu perikop di mana bangsa Israel itu sudah keluar dari tanah Mesir. Janji Allah kepada Abraham itu sudah mulai terlihat dan bahkan sudah terbukti. Bukan cuma satu orang yang kepada Tuhan berjanji, tapi sekarang sudah kepada satu bangsa, dan kemungkinan orang yang keluar dari tanah Mesir ini mungkin sekitar 2 juta orang, saudara. Saudara, rencana Tuhan sudah mulai akhirnya digenapi dan terlihat dengan jelas. Tetapi saudara harus perhatikan agar rencana Tuhan itu akhirnya bisa tergenapi. Tuhan pernah memberikan suatu kesulitan hidup dalam umat Tuhan tersebut. Mereka pernah mendapatkan kelaparan dan mereka harus turun ke dalam tanah Mesir, dan di tanah Mesir itu mereka diperbudak selama hampir 400 lebih tahun, saudara, 430 tahun. Bahkan mereka sangat menderita sekali di sana, saudara. Saudara, James Montgomery Boyce, pendeta James Boyce pernah mengatakan suatu hal yang penting, bahwa penderitaan orang Israel di dalam tanah Mesir tersebut adalah suatu penderitaan yang sebenarnya demi menjaga bukan cuma mereka saja, tapi demi menjaga perjanjian Tuhan. Sangat menarik sekali, saudara, orang-orang Mesir tersebut sangat benci sekali terhadap mereka yang disebut sebagai gembala kambing domba. Mereka memiliki suatu kejijikan. Itu dikatakan dalam Alkitab itu suatu hal yang demikian menjijikan bagi mereka, kekejian. Saudara, kalau kita baca, saudara, Kejadian pasal yang ke-43. Kejadian pasal 43 ayat yang ke-32, ketika anak-anak daripada Yakub, Israel turun ke Mesir lalu bertemu dengan Yusuf, dan Yusuf akhirnya mengajak mereka untuk makan bersama. 32, Kejadian pasal 43 ayat 32, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Mengapa berpisah? Sebab orang Mesir tidak boleh, tidak bisa, sudah tidak dapat, tidak mungkin bagi mereka, bukan tidak dilarang, tidak boleh, itu bukan dilarang, tapi tidak mungkin bagi mereka makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir, jijik. Saudara. Ada suatu kekejian. Kalau saya perhatikan dalam Kejadian pasal 46 ayat yang ke-34, itu dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai alasan mengapa mereka merasa keji dengan orang-orang Ibrani. Maka jawablah, Kejadian pasal 46 ayat 34, maka jawablah hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Dalam rencana Tuhan yang luar biasa sekali, Tuhan menjaga hidup satu bangsa ini supaya tidak kawin campur dengan orang-orang di Kanaan, dengan mengirimkan mereka ke Mesir. Ketika mereka sudah tiba di Mesir, orang Mesir itu jijik sama mereka, tidak mungkin terjadi kawin campur tersebut, tidak mungkin. Saudara. Tuhan memelihara dari janjinya tersebut, Tuhan pelihara, dan Tuhan pelihara dengan akhirnya memberikan suatu kesulitan dalam hidup daripada anak-anak Tuhan. Saudara, jangan pernah menghina kesulitan hidup. Kesulitan hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan yang harus terjadi melalui diri kita. Semua teologi yang hanya mengatakan mengenai teologi kesuksesan dan lain sebagainya, tidak pernah mengerti bahwa di dalam hidup yang sementara yang penuh dengan dosa ini, seringkali Tuhan memakai penderitaan kita untuk akhirnya menjaga kita supaya kita tidak berdosa lebih lanjut lagi, saudara. Saudara, jangan pikir bahwa kita diberkati Tuhan ketika kita hanya mendapatkan berkat daripada Tuhan, tidak. Kita bisa mendapatkan berkat juga melalui penderitaan kita. Itu suatu hal yang penting yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, ketika kita sudah sampai Keluaran pasal yang ke-32 tersebut, kitab Keluaran lah, saudara. Kalau kita sudah sampai dalam kitab Keluaran, kita bisa melihat bagaimana orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Tapi janji Tuhan bukan berkenan dengan hanya banyaknya orang atau bangsa itu. Memang Tuhan berjanji kepada Abraham akan ada banyak keturunannya, tapi Tuhan juga berjanji kepada Abraham suatu bangsa. Kata bangsa itu bukan cuma berbicara mengenai keturunan, tapi juga berbicara mengenai suatu tanah yang harus dimiliki supaya keturunan tersebut bisa menjadi suatu bangsa. Maka implisit dalam janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat kedua, engkau akan kujadikan suatu bangsa yang besar, adalah suatu janji mengenai tanah tersebut. Dan janji mengenai tanah itu akhirnya dibicarakan oleh Tuhan kepada Abraham, dijanjikan berkali-kali setelah itu secara eksplisit. Ketika Abraham tiba dalam tanah perjanjian di tanah Kanaan tersebut,
Akhirnya Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat ke-7, inilah tanah yang akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Abraham baru sadar pada saat itu, inilah tanah yang akan diberikan, saudara. So, setelah 400 lebih tahun bangsa Israel bukan keluar dari tanah Mesir, saudara. Bukan. Tapi dibawa keluar dari tanah Mesir. Saudara perhatikan, ini perbedaannya sangat penting sekali. Bangsa Israel bukan jemu, lalu bosan, lalu memberontak, lalu akhirnya berhasil merdeka dan keluar dari tanah Mesir. Atau mereka mendengarkan panggilan Tuhan yang memanggil mereka untuk beribadah di padang gurun, lalu mereka memutuskan, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan untuk beribadah. Tidak, saudara. Itu perbudakan itu demikian kuat mengekang mereka. Mereka tidak bisa keluar kalau bukan tangan Tuhan yang membawa mereka keluar. Jadi saudara jangan pernah mengatakan bahwa bangsa Israel keluar, tapi bangsa Israel dibawa keluar oleh tangan Tuhan. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali, saudara. Saudara ini diingatkan lagi dalam Keluaran pasal yang ke-20, itu coba kita buka Keluaran pasal 20, itu introduction, pembukaan mengenai 10 hukum Taurat tersebut. Itu sangat jelas sekali Tuhan memperkenalkan dirinya. Keluaran pasal 20 ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar daripada tanah Mesir, dari tempat perbudakan, saudara. Ini suatu hal yang penting sekali. Saudara, bangsa orang Israel tidak ada keinginan untuk akhirnya keluar, lalu beribadah pada Tuhan yang benar, kalau bukan Tuhan yang membawa mereka. Keselamatan itu bukan mengenai bagaimana kita itu merindukan Tuhan, tidak. Keselamatan itu bicara bagaimana Tuhan merindukan supaya Tuhan memiliki fellowship dengan kita, membawa kita keluar daripada seluruh kegelapan dosa tersebut. Maka banyak sekali orang yang menganggap bahwa keselamatan itu adalah masalah sinergism antara Tuhan dan manusia. Tuhan mengulurkan tangan dan menyambut tangan manusia yang sudah diulurkan ke atas. Alkitab tidak pernah bicara mengenai hal ini. Alkitab berbicara mengenai bagaimana manusia itu mati di dalam dosa, di dalam perbudakan tanah Mesir. Israel itu bahkan tidak mereka mengeluh, tapi mereka tidak pernah berpikir bagaimana bisa keluar, atau mereka berjuang, memberontak, rebel, merdeka, dan seterusnya. Mereka tidak pernah berpikir demikian, saudara. Tangan Tuhan membawa mereka keluar. Saudara, setelah perhatikan di sini, saudara, setelah 3 bulan, dalam Keluaran pasal yang 9, bulan ketiga, bukan 3 bulan, saudara, pada bulan ketiga. Keluaran pasal 19 ayat 1, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar daripada tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. So, bulan ketiga ini bukan berarti 3 bulan, dan pikir ini sudah 12 minggu, kemungkinan besar komentator mengatakan ini sudah 7 minggu setelah mereka keluar daripada tanah Mesir. Jadi mungkin mereka keluar pada pertengahan daripada 1 bulan, bulan Nisan, bulan Nisan ke-14, hari ke-14 mereka keluar. Lalu ini adalah minggu ke-7. Mengapa minggu ke-7? Karena ini paralel nanti adalah dengan perjanjian baru, 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Itu nanti ada Roh Kudus dicurahkan. Ini 50 hari setelah mereka keluar daripada tanah Mesir, mereka mendapatkan, Tuhan memberikan Taurat Tuhan kepada mereka. Ini ada paralel antara perjanjian lama dan perjanjian baru di sini, saudara. Tuhan turun ke Gunung Sinai, saudara, dan di sana teofani terjadi. Saudara perhatikan, saudara, itu di sana saya tidak akan bacakan, tapi di sana ada api, asap, bunyi sangkakala, gempa, kilat, dan sebagainya yang membuat akhirnya orang Israel itu demikian ketakutan. Demikian ketakutan. Kalau saudara perhatikan Keluaran pasal 20 ayat ke-19. Ya, Keluaran pasal 20 ayat 19, mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami. Mereka tidak tahan dengan suara Tuhan. Mereka demikian ketakutan dengan suara tersebut. Ya, dikatakan di sini, saudara, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Mereka mengharapkan Musa saja yang berbicara dengan mereka, jangan mereka langsung mendengarkan suara Tuhan. Di sini bicara mengenai ada suatu pengantara yang mereka perlukan pada saat itu. Mereka tidak siap, tidak bisa mereka langsung mendengarkan suara Tuhan secara audible demikian. Mereka demikian ketakutan, saudara. Saudara, tidak berhenti sampai di sini, saudara. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat tersebut, tapi juga dalam pasal-pasal selanjutnya Tuhan memberikan berbagai macam peraturan-peraturan, saudara. Sampai pada Keluaran pasal 24 ayat yang ke-18.
Keluaran pasal 24 ke 18, setelah semua diberikan tersebut, maka ada sebelum Tuhan memberikan hal yang lain, Tuhan memanggil Musa untuk masuk lebih tinggi lagi ke hadirat Tuhan. Keluaran pasal 24 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya, suatu waktu, jangka waktu yang panjang. Musa pergi ke sana. Setelah di sana, saudara-saudara perhatikan, ada pernyataan, ada wahyu lain daripada Tuhan berkenaan dengan kemah suci. Bukan hanya itu saja, dengan apa yang harus ada di kemah suci, termasuk kalau saya perhatikan di sana harus ada tabut perjanjian, meja roti, kandil, mesbah korban, minyak, dan seterusnya. Saudara, itu harus ada apa yang ada dalam kemah suci. Bukan cuma apa yang ada harus berada dalam kemah suci, tapi siapa yang harus melayani kemah suci itu juga diberitakan, dibicarakan oleh Tuhan kepada Musa. Di dalamnya harus ada para imam, harus ada imam besar, bagaimana mereka harus berpakaian dan lain sebagainya, saudara. Dan bukan cuma apa yang ada di dalam kemah suci, siapa yang harus melayani kemah suci, tapi juga apa yang harus dilakukan seputar kemah suci tersebut. Harus ada korban, pembakaran, ukupan, dan lain sebagainya, saudara. Ini semua diatur dan dibicarakan oleh Tuhan ketika Musa naik selama 40 hari, 40 malam. Di sini Tuhan membicarakan mengenai hal ibadah. Luar biasa sekali, saudara, ini adalah hal berkenaan dengan ibadah, apa yang harus mereka lakukan. Saudara, kalau saudara perhatikan, Keluaran pasal 31, coba kita lompat. Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18. Setelah Tuhan memberikan kepada Musa, Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, yaitu kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Itu yang dikatakan, ini biasanya secara tradisi, ini dikatakan mengenai 10 hukum Taurat yang diucapkan oleh Tuhan dalam Keluaran pasal 20, sekarang dituliskan dalam loh batu, dan diberikan kepada Musa. Tapi perhatikan, itu setelah Tuhan selesai berbicara. Maksudnya apa? Setelah semua mengenai ibadah selesai dibicarakan. Tanpa konsep ibadah yang benar, tidak mungkin, saudara, tidak mungkin kita bisa mentaati hukum Allah. Semua hukum Allah itu suatu hal yang sia-sia tanpa ada konsep ibadah yang benar terlebih dahulu didirikan. Kita tidak mungkin bisa mencintai hukum Tuhan kalau kita tidak pernah mencintai ibadah kepada Tuhan. Ibadah dan hukum Taurat tidak dipisahkan. Di sini Alkitab Keluar pasal 31 ayat 18 sangat jelas sekali mengatakan setelah Tuhan selesai berbicara baru dia berikan 10 hukum Taurat dalam 2 loh batu tersebut. Ini suatu background sangat penting harus kita lihat. Bagaimana kita sekarang baru masuk dalam Keluaran pasal 32 ayat 1, saudara. 32 ayat 1 mengatakan bahwa ketika bangsa itu melihat bahwa Musa menunda-nunda atau mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Saudara, bahasa aslinya itu menarik sekali, saudara, kata menunda atau mengundur-undurkan tersebut, delay, dalam bahasa aslinya itu adalah kata dasar yang sama yang dipakai dengan kata shame, malu, saudara. Saudara, bagi orang Israel ada suatu hal yang memalukan sekali sekarang. Musa itu seakan lenyap dari pandangan mereka, pemimpin yang ini, itu sekarang di tengah padang belantara seakan meninggalkan mereka dan mereka tidak tahu. Dan ini sambungan daripada, ini mungkin hampir akhir-akhir dari 40 hari, 40 malam Musa berada di atas Gunung Sinai. Mereka tidak tahu kapan Musa akan turun lagi. Tapi mereka ada perasaan suatu hal yang malu di sana. Malu, kecewa, marah, karena ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Dan apa yang mereka lakukan, saudara, bangsa itu lalu berkumpul, ya, ayat 32 ayat 1, berkumpullah mereka, lalu mengerumi, itu dalam bahasa aslinya itu berkumpullah mereka melawan Harun, saudara. Pemimpin yang kelihatan sekarang adalah Harun, dan mereka berkumpul untuk akhirnya melawan Harun dan berkata kepadanya, buatlah, ini suatu perintah kepada Harun, command, suatu imperatif, buatlah untuk kami, itu bukan cuma Allah, tapi Allah, Gods. Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini itu suatu penghinaan, saudara, bukan Musa, tapi Musa ini, this Moses gitu ya.
Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar daripada tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Yang kedua, langsung disambut perintah tersebut dengan sangat cepat sekali. Harun tidak ada pergumulan, cara kan tidak menunjukkan kesulitan atau apa, lalu langsung. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkan, ini dua perintah, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Dua perintah, tanggalkanlah, copot semuanya, bawa sekarang. Ya, perintah kedua adalah bawa semuanya kepadaku. Langsung ayat ketiga, lalu, itu kata lalu menunjukkan tanpa ada delay lagi, mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Harun tersebut. Ayat keempat, diterimanya semua itu daripada mereka dan dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan, anak lembu emas. Kemudian mereka semua berkata, saudara perhatikan saudara, hai Israel, inilah, itu bukan Allahmu, bukan Allah huruf besar juga, ini gods, inilah Allah Allahmu. Mereka minta supaya Harun membuatkan Allah gods. Inilah Allah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, kalau Harun dengar kalimat itu, dia harusnya pikir apa, saudara? Tapi mengagetkan sekali ketika Harun melihat hal itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Yahweh. Saudara, orang-orang Israel minta dibuatkan Allah. Tapi ya Harun akhirnya memimpin seluruh bangsa tersebut dan mengatakan bahwa anak lembu emas itu adalah Yahweh. Saudara, Harun yang mengatribusikan nama Yahweh kepada anak lembu emas tersebut. Ayat ke-6, saudara, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka mempersembahkan korban bakaran. So, sampai di sini saudara, ada beberapa hal ironis yang kita harus pikirkan. Hal yang pertama yang ironis, bukankah mereka belum lama ini mereka takut kepada Yahweh, dengan suara Yahweh mereka demikian takut, dengan teofani yang kelihatan tersebut mereka demikian takut. Tapi mengapa dalam 40 hari 40 malam kemudian totally different, berubah total? Sekarang sama sekali mereka tidak ada perasaan takut tersebut, tidak ada. Bangsa yang sama sekarang, dia tidak merasakan takut kepada Yahweh lagi. Saudara, sekarang hanya dalam kurun waktu 40 hari 40 malam mereka berubah total. Saudara, ini yang terjadi ketika anak Tuhan takut hanya kepada fenomena, bukan takut pada pribadi. Ketika anak Tuhan akhirnya hanya memperhatikan fenomena, bukan kepada pribadi yang seharusnya disembah tersebut. Bukankah banyak orang Kristen, mungkin juga kita sekarang pada zaman ini, yang akhirnya merasakan berkat Tuhan, tapi bukan Tuhan yang memberikan berkat. Bukankah kita sangat menikmati berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah benar-benar mengenal siapa Tuhan yang memberikan berkat. Hal ini jangan sampai terjadi, karena kalau hal ini terjadi dalam waktu yang singkat saja, Alkitab mengatakan umat Tuhan, bangsa Israel bisa berubah demikian total, karena mereka hanya takut kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka rasakan, gempa bumi, kilat, dan sebagainya. Mereka cuma takut pada fenomena, tapi tidak pernah benar-benar mengenal dan mencintai Tuhan. Belum. Ini kecelakaan yang ironis yang besar sekali. Mereka baru merasakan takut, tapi takut tersebut bukan takut kepada pribadi, tapi takut kepada fenomenanya. Saudara. Yang kedua, saudara, belum lama mereka mendapatkan secara audible 10 hukum Taurat. Mereka belum lama dalam 10 hukum Taurat, saudara tahu, 3 perintah pertama ini mereka semua langgar di sini, saudara. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dilanggar di sini. Perintah yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya, dilanggar di sini. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka sebutkan nama Tuhan dan mengatribusikan kepada patung tersebut. Dilanggar juga di sini. Semua didengar, saudara, tetapi pengenalan Tuhan tidak pernah benar-benar membuat mereka mencintai Tuhan. Itu masih tidak terjadi. Hukum Tuhan akan kita langgar ketika kita tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Hukum Tuhan akan kita langgar dengan demikian mudahnya
Ketika kita tidak pernah akhirnya menjalin hubungan secara pribadi, takut itu tidak ada gunanya. Saudara takut kepada Tuhan tidak membuat saudara akhirnya mau patuh hukum Tuhan, enggak. Saudara takut pada Tuhan, takut pada fenomena hukuman daripada Tuhan seterusnya tidak pernah membuat kita mencintai Tuhan. Takut kita kepada Tuhan, bahkan bisa dengan gampangnya kita melanggar dan mendirikan, men-establish Tuhan yang lain yang kita akan sembah. Itu ironis yang kedua. Baru saja mereka mendengarkan firman Tuhan. Maka akhirnya di dalam Kristus, saudara, Tuhan menjanjikan bahwa hukum tersebut itu akan dituliskan bukan di dalam loh batu, tapi dalam hati manusia. Hati harus dirubahkan terlebih dahulu. Ironis yang ketiga, saudara. Ironis yang ketiga. Saudara, sampai pada Keluaran pasal yang ke-32 ini, saudara, mereka belum pernah memberikan satu apapun kepada Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak pernah. Terus menerus Tuhan yang memberikan kepada mereka. Tuhan membebaskan mereka daripada tanah Mesir. Tuhan memberikan mana kepada mereka. Tuhan memberikan kemenangan supaya mereka menang lawan orang Amori. Tuhan yang terus memberikan dan melakukan sesuatu. Mereka belum pernah melakukan apapun untuk Tuhan. Tidak pernah, tapi di sini dalam pasal ini mereka langsung tanpa segan mereka mencopot semua anting-anting emas yang mereka miliki. By the way, kalau saudara tanya ini dari mana emas? Saudara perhatikan dalam Keluaran pasal 12, saudara, itu Musa memerintahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka meminta mengambil emas daripada orang-orang Mesir yang pernah mendapatkan keuntungan daripada hidup mereka selama beratus-ratus tahun. Ambil emas tersebut, mereka ambil, saudara. Ini emas yang mereka miliki, sekarang mereka berikan yang terbaik, emas tersebut tidak segan-segan mereka berikan untuk mendirikan satu ilah yang palsu. Tapi mereka belum melakukan apapun untuk Tuhan. So, omong kosong dalam ibadah kita kalau kita tidak mengkorbankan suatu hal yang penting bagi Tuhan. Omong kosong dalam ibadah kita kalau kita belum akhirnya mengkorbankan sesuatu yang paling berharga. Sesuatu paling berharga itu bisa berbeda-beda definisinya dari satu orang pada orang yang lain. Mungkin bagi orang yang kaya persembahan uang itu tidak terlalu berarti, tapi waktu itu persembahan yang pengorbanan yang penting sekali. Bagi orang yang kurang, mungkin uang itu menjadi suatu hal yang penting sekali. Jadi ini suatu definisi yang berbeda-beda. Perhatikan dalam ayat ke-6, saudara, keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran, itu pun mereka belum lakukan kepada Tuhan. Tapi mereka sedang lakukan untuk lembu emas tersebut. Suatu hal yang sangat ironis sekali. Bukankah Tuhan Yahweh yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir? And yet, belum ada Thanksgiving. Thanksgiving kita diukur daripada pengorbanan kita. Saudara. Thanksgiving kita bukan diukur daripada persembahan kita yang gampang kita berikan. Tidak. Thanksgiving kita diukur daripada apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Patung pernah mengatakan, cinta kita, ini perhatikan jangan salah pikir mengenai kalimat ini. Cinta kita kepada Tuhan sering kali diukur dengan bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Banyak orang yang hanya memberikan persembahan sisa-sisa kepada Tuhan. Bukan yang paling baik dia berikan kepada Tuhan. Tapi sisa yang paling tersisa-sisa tersebut dia persembahkan kepada Tuhan dan dia merasa dia sudah memberikan persembahan. Atau katakan, barometer cintamu kepada Tuhan sekali diukur dengan persembahanmu kepada Tuhan. Ini jangan salah mengerti kalimat daripada Patung. Kita mengenal dia bukan orang yang suka mata duitan, bukan itu, saudara. Tapi memang seringkali persembahan cinta kita kepada Tuhan diukur daripada pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Apapun pengorbanan tersebut dalam hidup kita, saudara. Saudara, memang bangsa ini benar-benar bangsa yang tegar tengkuk. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-9, saudara. Sesungguhnya mereka, ini deklarasi daripada Tuhan sendiri, sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Dan akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Musa apa yang terjadi, ayat ke-7, ayat ke-9. Akhirnya Musa lebih tahu daripada Yosua mengenai kondisi daripada bangsa di bawah tersebut. Bukan karena Musa itu lebih pandai, lebih tua, lebih senior, lebih bijaksana, enggak. Karena Tuhan berbicara kepada Musa menyatakan apa yang terjadi kepada bangsa tersebut. Yosua enggak tahu, pikirnya sedang terjadi peperangan. Tapi Musa tahu, bukan peperangan, something else. Ada worship, ada idolatry yang sedang terjadi.
Itu adalah karena Tuhan berfirman kepada Musa. Coba perhatikan Musa di sini doa dua bagian, saudara. Bagian yang pertama Musa berdoa adalah ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, itu bagian pertama yang kita sudah baca juga. Bagian yang kedua, doa Musa adalah ayat yang 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebelum kita bicara mengenai doa Musa ini, saudara, ada beberapa kesulitan yang kita harus bicarakan, khususnya berkenan dengan bagian yang pertama daripada doa Musa. Saya tidak akan banyak bicara mengenai kesulitan ini, tapi ini suatu kesulitan yang kita bisa pikirkan bersama. Yang pertama, saudara, apakah doa Musa itu merubah Tuhan? Keluar pasal 32 ayat ke-12. Saudara baca di sana, saudara, Musa berkata, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Maka dalam ayat yang ke-14, pasal 32, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Apakah doa Musa, kata-kata Musa itu akhirnya merubah Tuhan? Itu kesulitan yang pertama. Karena kan Alkitab mengajarkan hal tersebut, tapi ini suatu yang tidak mungkin. 1 Samuel pasal 15 ayat ke-29, 1 Samuel pasal 15 ayat ke-29 itu menentang semua pemikiran bahwa Allah itu bisa menyesal, berubah pikiran, dan seterusnya. Saya bacakan, saudara, 1 Samuel pasal 15 ayat 29 ini. Samuel berkata kepada Saul, saudara, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Sekali lagi, saudara, Samuel katakan kepada Saul, sang mulia, yaitu Allah daripada Israel, tidak berdusta dan tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia sehingga ia harus menyesal. Soal mengenai menyesal, mungkin dalam lain waktu kita bisa bicarakan arti tersebut. Tapi alasan yang kedua, selain daripada Tuhan, Alkitab sendiri katakan Tuhan tidak mungkin menyesal, adalah suatu fakta bahwa janji Tuhan, itu Tuhan setelah mengikatkan janji dirinya janjinya kepada manusia, itu tidak mungkin bisa berubah. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan memberikan tanda perjanjian dengan sunat dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa berubah lagi, saudara. Saya perhatikan dalam Kejadian pasal 15, itu Tuhan memberikan suatu tanda covenant di mana akhirnya Tuhan akan meminta Abraham memotong binatang, itu dipotong dua, kiri dan kanan, lalu darah ada di tengah-tengah. Lalu dikatakan dalam Kejadian pasal 15, ada api yang mewakili Tuhan itu berjalan di atas, di tengah-tengah daripada bangkai-bangkai binatang tersebut yang sudah dipotong dua. Meredith Kline mengatakan, ini menandakan bahwa Tuhan sedang mengikatkan janji kepada Abraham, mengatakan bahwa aku tidak akan merubah janjiku, aku pasti akan menggenapi janjiku. Kalau aku merubah atau aku membatalkan janjiku, sedangkan tandanya adalah seperti binatang-binatang yang sudah dipotong, biarlah aku mati seperti binatang-binatang ini. Ini pengertian daripada Meredith Kline mengenai pasal tersebut. Soalnya saya percaya Tuhan sudah mengikatkan janji sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bisa ada terjadi perubahan, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini di sini Tuhan akhirnya mengatakan, oke, aku menyesal, aku rubah pikiran lagi, aku menenangkan diri berubah pikiran. Bukan itu maksudnya, saudara. Nanti kita bicara mengapa Tuhan melakukan hal ini. Yang kedua, kesulitan yang kedua, apakah Musa harus mengingatkan Tuhan atas janjinya? Ini Musa akan berbicara mengenai janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah Tuhan perlu diingatkan supaya Tuhan akhirnya baru teringat kembali? Tidak mungkin, saudara. Tuhan sekali lagi bukan manusia, bahkan dia sudah menetapkan titik akhir daripada titik mulanya. Tidak ada perubahan dalam rencana Tuhan, itu tidak ada. Maka dia sudah menetapkan yang akhir daripada permulaan. Lalu mengapa akhirnya terjadi dialog yang menarik ini, saudara? Mengapa? Soalnya ini memang sulit dijawab, tapi bagi saya, saudara, saya percaya Tuhan pada saat itu sedang menguji Musa. Tuhan sedang menguji Musa. Saudara perhatikan, saudara, ayat yang ke-10, saudara. Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, bandingkan dengan Harun, saudara. Bandingkan dengan Harun, dia tanpa bergumul, tanpa menunjukkan keberatan ketika orang-orang Israel datang kepada dia, minta dia akhirnya membuat sesuatu. Memang Alkitab tidak mengatakan secara eksplisit di sini, tapi saya percaya dengan gampangnya Harun mengiyakan mereka, salah satu alasannya mungkin
selain desakan daripada orang banyak adalah karena dia memang ingin jadi pemimpin pada saat itu. Dia ingin merebut kepemimpinan daripada Musa, sehingga dia pada saat itu ada opportunity sekarang ketika Musa sudah tidak turun, dan entah berapa lama lagi Musa akan tidak turun, dia mengambil porsi kepemimpinan tersebut. Tapi perhatikan, kalau Harun ingin mengambil nama, Musa sama sekali tidak ingin hal itu terjadi. Tuhan tawarkan kepada Musa, bagaimana kalau aku sekarang menghabiskan mereka semua keturunan daripada Abraham, dan aku akan memulai suatu bangsa, janji Abraham lagi diberikan sekarang kepada Musa. Aku akan memulai lagi daripada engkau. Oh, Musa tidak ingin itu. Musa tidak ingin, sama sekali tidak ingin nama untuk dirinya sendiri, dan dia akan berbicara dan akan berdoa syafaat bagi orang Israel pada saat itu. Kalau kita bandingkan, saudara, nanti saudara, kita bandingkan Harun lagi, Keluaran pasal yang ke-32, Keluaran pasal 32 ayat 21 ayat 24, saudara. Ya, saya akan bacakan di sini. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Musa menyalahkan Harun, karena Harun seharusnya menjadi pemimpin pada saat itu. Musa menyalahkan Harun, apa yang sudah dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Itu salahmu. Ayat 25, saudara. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas, maksudnya sudah tidak bisa terkendali lagi, saudara. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu sudah tidak bisa terkendali lagi, sebab Harun telah melepaskannya, itulah kesalahan daripada Harun. Sekali lagi, Musa menyalahkan Harun di sini. Saudara, apa yang dikatakan oleh Harun? Harun bukan menerima bahwa dia sudah salah, enggak. Harun akhirnya menyalahkan orang Israel. Ayat 22, jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Dia menyalahkan orang itu, saudara. Dia menyalahkan orang Israel. Saudara, tapi Musa nanti akan berbeda sekali dalam doa dia yang kedua. Dia akan, seharusnya Harun di sini harus mati, karena dia adalah pemimpin dan dia sudah melakukan dosa yang demikian besar, membuat satu bangsa berdosa besar terhadap Tuhan. Dia harusnya mati. Tapi Musa dalam doa dia yang kedua, dia yang menawarkan diri untuk akhirnya dihapus namanya daripada buku yang sudah kitab yang telah kau tulis, buku kehidupan tersebut. Hapuslah namaku demi bangsa tersebut. Musa menawarkan diri. Demikian berbeda dengan Harun. Kualitas pemimpinan ini, saudara. Sangat berbeda sekali, saudara. Oke, saudara, kita akan masuk dalam doa pertama. Doa pertama ini demikian indah. Yang pertama, saudara, alasannya. Karena Musa menolak nama yang besar. Musa tidak ingin ada nama. Dalam doa kita, saudara, kita harus belajar satu hal. Kita tidak ingin mendapatkan apapun, nama besar dalam pelayanan kita, dalam hidup kita menjadi Tuhan. Itu bukan concern kita, tidak. Kalau Tuhan akhirnya memberikan kita nama karena kesetiaan kita, itu haknya Tuhan. Tapi kita tidak pernah merindukan hal tersebut. Musa tidak, doa ini demikian indah karena Musa tidak menginginkan nama besar tersebut. Walaupun ditawarkan oleh Tuhan, Musa tidak mengatakan, yes, let's do it. Enggak. Musa mengatakan no. Concern dia yang kedua adalah karena dia lebih rindu nama Tuhan besar. Itu yang menjadikan doa kita menjadi indah kalau kita lebih merindukan nama Tuhan besar. Tuhan mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, di mana di sana ada 6 petisi. 6 petisi doa Bapa kami. Soalnya itu sudah sering banyak yang mengkhotbahkan. Suatu hari kalau ada di Karawaci juga eksposisi berkenaan dengan doa Bapa kami. Lo perhatikan 3 petisi yang paling penting berkenaan dengan kita, makanan kita, dan hidup kita sehari itu ada petisi yang keempat, kelima, keenam. Makanan kita yang sehari-hari, lalu apa lagi, saudara? Berikanlah pengampunan, jangan membawa kita kepada pencoba. Itu petisi untuk diri kita, tapi tidak lebih penting daripada petisi mengenai Tuhan, mengenai nama Tuhan, kehendak Tuhan, dan mengenai kehadiran Tuhan, saudara. Itu jauh lebih penting. Maka di sini saudara, Musa mengenal satu hal lebih penting dari dirinya sendiri adalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu harus dipentingkan, nama Tuhan yang besar. Jangan sampai orang lain mencemooh nama Tuhan, itu maksudnya. So, dalam doa kita perlu masukkan unsur supaya kita merindukan nama Tuhan itu dikuduskan juga oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri. Tapi bagaimana orang lain, dunia ini juga bisa melihat kekudusan nama Tuhan. So, 3 hal yang Musa minta dalam doa ini, saudara.
Yang pertama dalam ayat yang ke-11, mengapa engkau mau menghancurkan karyamu sendiri? Musa bertanya. Perhatikan ayat ke-11. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Musa bertanya, Tuhan, mengapa engkau mau menghancurkan karyamu sendiri, pekerjaanmu sendiri, khususnya pekerjaan keselamatan, penebusan? Yang kedua, saudara, Musa bertanya kepada Tuhan, mengapakah engkau akan menghancurkan reputasimu? Yang ke-12, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Mengapa membiarkan orang lain akhirnya berkata jelek mengenai engkau? Yang ketiga, Musa akan berkata, mengapa engkau akan membatalkan janjimu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Ya, ingatlah, 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, yang berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Di sini, saudara, Musa sedang appeal kepada natur daripada Tuhan, karya daripada Tuhan, kepribadian daripada Tuhan sendiri. Doa yang agung adalah karena didasarkan kepada siapa Tuhan dan apa yang dia lakukan. Saudara, dalam doa kita, mari kita bertumbuh, saudara. Dalam puji-pujian kita, ya kita seringkali orang Kristen pada zaman ini puji-pujian yang mereka nyanyikan itu bicara banyak sekali mengenai berkat Tuhan, tapi jarang bicara mengenai natur Tuhan. Kita jarang mendoakan, kita jarang menyanyikan naturnya Tuhan, kebaikan Tuhan karena naturnya Dia. Banyak sekali musik-musik kontemporer pada zaman ini, doa-doa kita itu doa cuma meminta Tuhan memberikan berkat, memberikan berkat, memberikan berkat dalam hidup kita. Tidak demikian dengan Musa, saudara. Yang ketiga, saudara, doa Musa ini menjadi doa yang begitu penting karena ini penting sekali, saudara. Musa memiliki amarahnya Tuhan. Kau perhatikan dalam ayat ke-19, ketika dia dekat perkemahan itu dan melihat ternyata ada anak lembu emas tersebut, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Maka di sini Musa timbul suatu amarah yang sesuai dengan amarahnya Tuhan. Dilemparkannya lah hal yang indah itu kedua loh batu yang ditulis dengan tangan Tuhan, tidak pernah bisa digantikan lagi, saudara. Jadi penggantinya adalah loh batu yang bukan ditulis oleh tangan Tuhan. Ini demikian indah, ini ditulis oleh tangan Tuhan, dia akhirnya dilemparkan ke arah daripada, lemparkan kedua loh batu itu dan pecah pada kaki gunung. Saudara perhatikan di sini, saudara, satu hal yang penting. Musa bisa mendoakan semua doa yang pertama ini karena dia memiliki juga amarah daripada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kekudusan Tuhan, kita tidak memiliki amarah daripada Tuhan, kita tidak berhak minta pengampunan Tuhan untuk orang lain, itu tidak ada hak. Karena pada saat itu pengampunan kita menjadi murah, murahan. Kita cuma minta ampun karena kita berbelas kasihan. Saudara perhatikan, Musa tidak minta ampun karena berbelas kasihan pada orang Mesir, orang Israel, enggak. Dia berdoa karena dia mau nama Tuhan itu tinggi, bukan karena hanya kasihan kepada mereka. Saudara, doa kita tidak mungkin bisa berdoa minta ampun untuk orang lain kalau kita tidak memiliki kekudusan, tidak share kekudusan dan amarah daripada Tuhan. Kalau itu terjadi, saudara, kita adalah orang yang akhirnya minta ampun untuk orang lain hanya karena kita berbelas kasihan pada mereka, itu bisa menjadi satu yang sangat murah sekali, saudara. Saudara, antara doa yang pertama dan doa yang kedua, ada dua amarah Musa di sini dicatat oleh Alkitab. Ternyata waktu Musa berbicara pada Tuhan, dia belum tahu seberapa parahnya dosa orang Israel, dia belum sadar, saudara. Waktu dia turun, dia baru sadar, dia demikian marah, dia baru lihat sendiri, dengan mata sendiri dia melihat dosa orang Israel, dia melemparkan dua loh batu tersebut. Nah, saudara lihat, dia lemparkan sampai hancur, lalu ayat ke-20, diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka, itu dibakarnya dengan api, digilingnya sampai halus,
kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya minum oleh orang Israel. Dia marah sampai demikian. Kalau dia berbicara kepada Harun, setelah dia berbicara kepada Harun, timbullah kemarahan yang kedua yang lebih berat lagi daripada sebelumnya. Ayat ke-25, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti sudah kuda terlepas dari kandang, tidak bisa dikendalikan, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, to me, datanglah kepadaku, itu lebih singkat. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari, melalui perkemahan itu dari pintu ke pintu gerbang, biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu dan seterusnya. Musa minta perang saudara terjadi, harus terjadi demi kemuliaan Tuhan. Itu amarah yang demikian kuat. Sekarang Bani Lewi suruh bunuh saudara-saudaranya yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Dan mereka lakukan hal tersebut. Baru setelah itu Musa doa yang kedua. Sekarang dia baru tahu keseriusan dosa daripada orang Israel itu terlalu serius, demikian serius. Kemudian naik menghadap kepada Tuhan. Ayat 30, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, so mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Musa menawarkan nyawanya ganti semua bangsa Israel tersebut. So, doa Musa ini indah, yang kedua, bukan karena Musa menawarkan nyawanya, enggak. Doa ini indah, doa Musa yang kedua ini indah, karena beda dengan doa yang pertama, Tuhan mengiyakan Musa, doa yang kedua, Tuhan menolak doa Musa. Doa ini indah, justru karena ditolak oleh Tuhan. Musa menawarkan dirinya, Tuhan katakan no. 33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Dan seterusnya. Tuhan katakan, Musa, bukan engkau yang akan menggantikan dosa manusia. Engkau tidak layak, engkau sendiri pun adalah orang yang berdosa. Bukanlah anakku yang agung tersebut, yang kucinta, yang suatu hari akan datang dan memang akan menggantikan seluruh dosa orang berdosa, anak-anak Tuhan yang berdosa. Engkau tidak layak. Doa pertama daripada Musa dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan reda dan menyesalah Tuhan. Itu dikatakan dalam Keluar pasal 30 ayat 14. Doa Musa yang kedua indah. Karena Tuhan menolak doa dia. Saudara bayangkan kalau Musa menjadi pengantara kita yang tidak sempurna. Keselamatan itu belum tuntas. Tapi karena Tuhan menolak doa Musa ini, akhirnya Tuhan menyediakan seorang pengantara yang jauh lebih indah. Musa dikatakan setia di rumah Tuhan sebagai seorang pelayan, tapi anak Allah tersebut setia di rumah Tuhan sebagai seorang anak, dan dia akan mengorbankan hidupnya bagi Anda dan saya. Luar biasa sekali, saudara. Apa yang akhirnya dinyatakan oleh Tuhan, cinta Tuhan bagi kita semua. Inilah doa Musa. Tapi paling tidak, Musa mengenal sifat daripada pengantara yang tidak mungkin dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dia tahu pentingnya pengantara, dia sadar bukan dia pengantara tersebut, tapi dia sadar pentingnya pengantara yang akan datang tersebut. Saudara, kiranya kita dibangunkan oleh doa-doa daripada orang-orang besar di dalam Alkitab ini, dan minggu depan saudara kita akan meneruskan doa Musa yang kedua. Saudara, doa yang demikian indah, doa Musa yang kedua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang demikian besar. Kami bersyukur karena kami memiliki pengantara yang akhirnya membawa kami bisa datang kepada Tuhan. Dan pengantara itu bukanlah manusia yang berdosa,
tapi anak Allah inkarnasi yang tidak melakukan dosa satupun. Kami bersyukur karena keselamatan kami sudah digenapkan dalam hidup Dia. Kami menyerahkan hidup kami, hidup pasangan kami, hidup anak-anak kami, keluarga kami, hidup gereja ini dalam tangan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua. Dan Tuhan akhirnya mengingatkan kami terus-menerus pada kesetiaan Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada dirimu, kepada apa yang sudah Tuhan janjikan berkenaan dengan keselamatan. Kami serahkan semua pengharapan kami, kekhawatiran kami, baik kami di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti melalui Zoom. Kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.